Shalom jemaat Tuhan, bangkit dan bercahayalah. Hari ini kita kembali belajar dari firman Tuhan yang diambil dari Titus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Tapi kita mau baca 2 ayat saja saudara, ayat 9 dan ayat 10. Firman Tuhan berkata, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Saudara, surat Rasul Paulus kepada Titus merupakan surat pastoral, surat penggembalaan untuk Titus. Dan secara khusus dia sedang bicara mengajarkan Titus bagaimana hidup yang memberikan contoh atau keteladanan sebagai orang Kristen. Dan hari ini khusus kita akan menyoroti hubungan antara hamba dan tuan. Nah saudara perhatikan, saya mau ambil tema buat pembahasan ini, harmonis dalam pekerjaan. Bagaimana kita bisa menjaga keharmonisan dalam pekerjaan kita, hubungan antara hamba dan tuan. Yang pertama saudara, ayat 9 tadi, saya baca sekali lagi. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Yang pertama ini bicara secara psikisnya dulu saudara. Jadi di dalam tubuh kita, di dalam hati kita, di dalam psikis kita, kita harus sepakat bahwa kita taat kepada Tuhan. Nah konsep ini penting saudara. Kalau kita tidak bisa taat kepada Tuhan kita, atau hamba tidak bisa mengasihi Tuhannya, secara psikis, secara emosi sudah tidak terbentuk kesatuan itu saudara. Makanya penting sekali supaya kita mau taat. Dikatakan bahkan dalam segala hal. Tentu Paulus tidak sedang bilang kepada Titus bahwa segala hal kalau tuannya culas, tuannya jahat juga kita harus ikut. Enggak begitu saudara. Tapi dalam konteks masa itu, bahwa ada kemungkinan besar hamba-hamba yang sudah menjadi Kristen itu karena merasa dia bukan budak lagi, karena Yesus sudah menebus dia. Ternyata hamba-hamba yang punya pikiran kemerdekaan di dalam Kristus mulai, tanda petik, mulai bergaya saudara. Udah gak mau lagi nurut sama Tuhannya, karena udah pikir dia bukan hamba lagi. Makanya Paulus harus menekankan ini. Tunggu, secara status betul kamu bukan lagi budak dosa, kamu hamba kebenaran. Tapi dalam pekerjaan kamu harus tahu posisimu. Makanya Paulus kasih tahu sama Titus. Dan hari ini sama kita semua. Secara psikis kita harus terima saudara. Yaitu kita taat. Kita berkenan kepada Tuhan kita. Dan dikatakan jangan membantah. Tapi yang kedua, bukan cuma secara psikis saudara. Yang kedua secara fisik. Kalau cuma dalamnya aja setuju, tapi fisiknya perbuatannya tidak setuju, sama aja saudara, tidak terjadi kesatuan antara hamba dan tuan. Secara fisik di mana? Di ayat 10 dikatakan apa? Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Jangan curang. Kenapa curang? Karena banyak hamba-hamba saat itu yang tuannya suruh A, dia lakukannya A minus. Nggak sesuai target saudara, itu namanya curang. Bahkan kalau sekarang bisa namanya korupsi. Nah itu yang Tuhan nggak mau saudara. Jadi diingatkan jangan curang. Kenapa? Karena tujuan kalau kita menerima secara psikis dan secara fisiknya kita ada koordinasi yang baik. Maka dikatakan apa? Supaya dengan demikian, ayat 10 bagian akhir, mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Jadi saudara, kembali perenungan buat kita. Kalau hari ini engkau ada di posisi sebagai hamba, engkau masih punya tuan di dunia pekerjaan ini, saudara harus bertindak. Psikisnya menerima, fisiknya juga sepakat. Biar apa? Biar mereka memuliakan nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan masih tempatkan kami untuk boleh menjadi berkat. Sekalipun status kami hamba di dunia ini, tapi lewat status kami, lewat pekerjaan kami boleh menjaga keharmonisan yang Tuhan percayakan. Secara psikis dan secara fisik, kami sepakat untuk memuliakan Tuhan. Agar Tuhan kami, agar orang yang kami layani juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.